Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama Gus Peti dalam sebuah rubrik politik embongan ya. Kita sama-sama tahu sekarang dunia informasi sudah begitu terbukanya ya. Jadi batas-batas ruang dan waktu itu bisa kita lampaui dengan mudah ya. Dari dunia informasi yang ada ya, dari apapun dia, terutama yang virtual, kita tahu yang lagi booming sekarang adalah berita tentang bagaimana Imin ya ditolak di ada yang bilang tanah bumbu, ada yang bilang tanah apa namanya? Sebentar. Ini karena kemarin aku udah bilang tanah bumbu, ini ada lagi tanah laut. Apakah tanah laut itu kabupatennya, tanah bumbu itu daerah yang lebih kecil di bawah tanah laut ya? Gue belum pernah ke sana, belum pernah ke itu kan Kalimantan itu ya. Oke. Dan tajuknya serem-serem ya. Ini Caimin ditolak di mana-mana. Nah, ini serem juga ini. Kata Muhaimin usai ditolak Bupati Tanah Laut. Nah, ini tanah laut bukan tanah bumbu. Ya. Terus ada lagi ini. Jadi booming yang lagi viral sekarang itu ya. Meskipun sebetulnya kita perlu nanti tanggapi sepertinya ini ya. Bos atau jenderal kita ini sudah mulai PDKT sama Yeni Wahid. Nggak tahu apakah dia sudah nggak betah menunggu keputusan MK tentang usia cawapres ya, sehingga dia bisa menggaet ya apa yang dia mau sejak awal atau berdasarkan kesepakatan politik awal, kita nggak tahu ya. Cuman kedekatannya jenderal kita ini kepada Yeni Wahid ini, dia sebetulnya punya kans untuk booming, tapi akhirnya tertindas juga dengan keriuh rendahan berita penolakannya Imin atau Caimin ini ya. Ini sudah diklarifikasi Bupati Tanah Laut soal ancaman Caimin gitu ya. Jadi serem-serem ini. Cuman begini, gue pertama mau kasih apresiasi dulu sama Imin ya. Kalau kita lihat ya, ketika dia memberikan katakanlah konferensi pers, gue lihat bagus tanggapannya, tenang ya, dan sepertinya dia bisa menguasai keadaan, artinya tidak terus uring-uringan, terus gimana-gimana. Bagus tanggapannya ya, menurut gue bagus ya. Body language-nya itu menyatakan tidak terus, orang Jawa bilang apa ya, muring-muring, bahasa Indonesia itu apa muring-muring ya. Bahkan yang sepertinya menyerang itu adalah anak buahnya. Apakah itu strategi komunikasi mereka atau apa ya, kita nggak tahu lah ya, karena kan biasanya anjing itu lebih galak dari tuannya. Tapi apapun dia, gue kan seperti yang gue bilang, kajian kita itu netral ya, kita tidak punya kepentingan untuk menjadi supporter siapapun, nggak, kita porter aja ya. Aku lihat dia cukup menguasai keadaan ya. Apapun yang terjadi ya terjadi seperti itu, dan dia sampaikan dengan tidak emosi yang meluap-luap, enggak ya. Jadi menurut gue bagus lah, bagus ya. Oke. Gue ulangi lagi, ini serem-serem ini. Caimin ditolak di mana-mana. Ya. Kata Muhaimin usai ditolak Bupati Tanah Laut ya. Terus ada lagi, nggak tahu ini clickbait atau gimana, tapi nyatanya memang begitu ya. Klarifikasi Bupati Tanah Laut soal ancaman Caimin ya. Gue mau bahas dari sudut pandang gue sendiri setelah gue melihat permasalahan yang terjadi begini. Imin itu ya diundang, kalau dia ngomong nih, dia kan sempat ngomong bahwa dia diundang untuk membuka musabakoh tilawatil Quran, itu kan levelnya nasional dan internasional ya, yang diadakan oleh satu kelompok tertentu, jamaah apa itu aku nggak tahu singkatannya ya, untuk membuka acara itu
ya di tanah laut ini. Ada bilang tanah bumbu, tanah laut gitu. Ya, nanti kalian klarifikasi lah ya. Itu di atas nama DPR loh. Diundangnya. Ya. Tetapi Bupati Tanah Laut ya, itu mengatakan bahwa dia diundang atas nama PKB. Ini kan nggak match, yang benar yang mana? Gitu loh ya. Seharusnya pihak dari Muhaimin menjelaskan itu. Ya, yang benar itu, yang mengundang itu, yang diundang itu atas nama DPR atau atas nama PKB. Karena dengan atas nama yang berbeda itulah, itu yang dijadikan argumentasi oleh Bupati Tanah Laut itu untuk mengatakan bahwa ketika dia di Jakarta, dia ketemu oleh panitia yang mengadakan MTQ ini ya, Musyabako ini ya. Dan ujung-ujungnya berbicara dana kan, dan dana itu akhirnya di backup oleh bupati dari anggaran daerah. Karena itu dana pemerintah ya, anggaran daerah itu tidak bisa digunakan untuk partai, sedangkan Imin datang atas nama PKB. Itu yang kita tangkap dari diskusi kemarin. Sayangnya pihak Muhaimin khususnya PKB tidak mengklarifikasi bahwa sebetulnya dia diundang atas dasar sebagai DPR. Jadi kacau ini masalahnya, kacau. Tapi begini ya, gue sebetulnya misleading ya. Gue kira ini masalah moral. Artinya itulah ya, apa yang kita sebar itu yang kita tuai. Ya, menuai. Kalau orang Jawa bilang ngunduh woing pakerti. Seharusnya diselesaikan dulu-dulu seperti yang sudah aku bilang kan. Kasus hukumnya itu diselesaikan dahulu-dahulu. Meskipun itu kan sebetulnya ada 2 kasus, tapi kan sama-sama, cuma selisih 1 tahun aja kan. Kalaupun kasus yang durian sudah selesai, tapi kasus berikutnya tentang pengadaan apa itu, ya, kan itu belum selesai. Ya, jadi ada kasus 2011 dana percepatan infrastruktur transmigrasi kardus durian, dan itu 2011. Terus 2012 dana software sistem proteksi TKI. Taruhlah yang pertama itu sudah selesai, oke. Lalu yang dana software sistem proteksi TKI itu bagaimana? Itu cuma selisih 1 tahun loh. Kok nggak dikelarkan dulu? Nah, gue sih berpikir kemarin itu alasannya morality gitu ya. Meskipun kita tidak bisa mengatakan Muhaimin itu korupsi atau enggak di kasus itu, nggak bisa, karena kan ini masih dalam penyelesaian di kasus hukumnya. Panitia karena ini Quran itu kesucian, tidak mau dikotori oleh hal-hal yang subhat yang sudah kita bicarakan kemarin. Ini hitam atau putihnya nggak jelas, abu-abu, subhat. Pikiran gue ke sana gitu loh. Ternyata salah dugaan gue. Sebuah argumentasi yang disampaikan oleh Pak Bupatinya ya, karena dia datang atas nama PKB, sedangkan dana yang dia gunakan itu adalah dana pemerintah untuk membackup acara itu. Alasannya seperti itu. Cuman gue sih demen-demen aja, suka-suka aja. Coba nanti tolong jawab di kolom komentar. Apakah Bupati Tanah Laut itu akan menggunakan standar ganda atau tidak? Ketika yang datang itu orang separtai dengan dia. Itu kita bisa uji loh. Makanya kan kekacauan kita itu karena semuanya serba nggak konsisten. Ketidakkonsistenan itu akan merusak sistem yang ada. Kalau dia konsisten, harusnya memang konsisten. Meskipun itu partai yang mengusung dia untuk menjadi bupati dan akhirnya jadi, itu harusnya berlaku keputusan seperti tadi itu. Oh, tidak bisa. Karena ini uang yang digunakan uang pemerintah, bukan uang partai. Jadi kalau atas nama partai, tidak bisa. Kan seharusnya begitu. Meskipun itu partai yang mengusung dia sendiri. Tapi kan kita nggak bisa nguji. Makanya aku tanya, seandainya yang datang itu si Muhaimin itu satu partai dengan dia, itu apakah dia akan bersikap sama dengan alasan seperti yang aku bilang tadi? Dia datang atas nama partai, sedangkan dana yang digunakan oleh si bupati adalah dana pemerintah, ya. Kan
Kan di sana duduk permasalahannya. Aku bilang lagi, inilah politik. Ya. Inilah politik. Semua bisa diungkapkan seperti itu, tapi behind screen, di balik layar kita tidak tahu. Ya, apapun adanya, meskipun Muhaimin tidak ngomong apa-apa, tetapi panggung itu nanti akan berbicara. Dan Bupati tidak akan memberikan panggung gratis sama dia. Ini mungkin bisa menjadi diskusi kita ya. Mungkin Paloh akan berpikir ulang ya, dengan penolakan-penolakan seperti itu, dia akan meresapel kembali, kan belum didaftar. Bisa saja ya. Bisa saja itu karena apa? Di kalangan NU juga akhirnya akan terbelah. Di level atas menolak, level bawah menerima. Jadi sebuah keinginan dengan mengambil Muhaimin akan memenangkan suara NU enggak juga tercapai. Ya, jadi makanya harus hati-hati. Paloh sepertinya misleading. Bukan sepertinya sih, gue bilang misleading lu. Itu ya. Hitungan-hitungan politiknya enggak tepat. Apalagi kita harus tahu, dengan diambilnya Muhaimin sebagai wakil Anies, apakah orang yang memilih Anies akan tetap memilih Anies, atau justru karena dia tidak sreg dengan pasangannya akan beralih ke milih yang lain? Ini juga harusnya dikalkulasi ya. Jadi aku kira itu dulu ya. Muhaimin ditolak di mana-mana katanya berita ya. Apakah benar begitu? Apakah memang juga yang disampaikan Bupati itu benar adanya, atau ada behind screen yang kita tahu? Sekarang apapun bisa dipolitisasi, dan soal alasan itu bisa kita cari bagaimana tentang alasan itu. Jadi butuh kita sebagai penonton, kita nonton aja ya. Kita perlu kecerdasan untuk melihat ya. Nah, nanti tolong jawab ya di kolom komentar. Seandainya Muhaimin itu satu partai dengan Bupati itu, apakah dia akan juga menolak Muhaimin? Ya, ini bagus untuk diskusi kita bareng. Ya, dan berikutnya Paloh itu sudah mulai berpikir ulang. Ya, langkahnya tepat nggak dia memilih Muhaimin? Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi ya di Mampir Ngombe. Sorry salah ngomong terus. Ya, di acara politik Embongan berikutnya. Terima kasih, matur nuwun. Terima kasih.